Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta perpolitikan dan juga semua informasi terkini di Indonesia. Kali ini berita datang dari putra mahkota negara Arab. Dikabarkan bahwa putra mahkota Arab akan menginvestasikan 100 triliun rupiah. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Indonesia? Indonesia pun jelas mengharapkan yang lebih tinggi lagi. Putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan akan menginvestasikan 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 143,9 triliun rupiah di Indonesia. Meski nilainya terbilang sangat besar, namun Indonesia berharap angka investasinya pun bisa lebih tinggi lagi. Untuk pertama, bahwa sekarang ini sudah disiapkan oleh Abu Dhabi sekitar 10 miliar dolar Amerika untuk ditanamkan di Indonesia. Kata Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Rabu 20 Oktober kemarin. Namun menurut Husin, investasi tersebut tidak bisa digunakan secara langsung, karena ada mekanisme yang harus dilewati, apalagi jika investasi itu direalisasikan melalui BUMN. Selain itu, Indonesia juga masih berupaya untuk meningkatkan nilai investasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Husin menyebutkan akan ada banyak proyek hingga akhir tahun 2021 yang cocok untuk dijadikan investasi. Ia mengatakan kalau investasi itu akan disalurkan dan untuk keberagaman pembangunan, salah satunya adalah infrastruktur. Investasi akan dilakukan ke infrastruktur baik darat, laut, udara, energi terbarukan, telekom, kesehatan, vaksin, dan sebagainya. Begitu ujarnya. Sebelumnya, putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengarahkan adanya suntikan dana berupa investasi setelah kedua negara saling bertemu pada kunjungan kenegaraan. Dana investasi sebesar itu bakalan ditempatkan pada Lembaga Pengelola Dana Abadi Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Dan putra mahkota Arab Saudi juga meluncurkan strategi investasi nasional. Putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, juga meluncurkan strategi investasi nasional kerajaan pada Senin 11 Oktober. Saat itu, putra mahkota Uni Emirat Arab menelepon Jokowi dan akan berinvestasi. Percakapan via telepon antara Presiden Joko Widodo dengan putra mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, berbuah manis. Pada Selasa yang lalu, pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan akan menggelontorkan dana investasi senilai 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Kemudian untuk ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia, yaitu Investment Authority. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab dalam keterangan tertulisnya juga menyebut penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari putra mahkota Abu Dhabi yang juga menjabat sebagai wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Investasi ini merupakan buah manis dari komunikasi melalui sambungan telepon antar pimpinan kedua negara tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, KBRI Uni Emirat Arab menyebutkan pada senja menjelang maghrib pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan MBZ. Keduanya terlibat dalam pembicaraan akrab dan juga hangat, serta berdiskusi mengenai perkembangan hubungan dan kerjasama antara kedua negara. Salah satu materi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Indonesia Investment Authority yang telah terbentuk dan juga beroperasi di Indonesia. Investasi Uni Emirat Arab kepada Indonesia semakin memperkokoh hubungan bilateral antar kedua negara di berbagai bidang, termasuk merefleksikan kedekatan hubungan personal antar pimpinan negara. Terbentuknya dari Investment Authority atau INA juga tidak lepas dari bantuan pemikiran dan juga dukungan pemerintah Uni Emirat Arab yang cukup aktif dalam pembentukan INA. Dengan investasi ini, sejauh ini Uni Emirat Arab menjadi investor utama yang terbesar kepada INA. Sebelumnya memang beberapa negara antara lain seperti Jepang, Amerika Serikat dan juga Kanada telah mengumumkan komitmen mereka untuk berinvestasi pada INA. Bergabungnya Uni Emirat Arab semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA dan juga akan semakin menarik investor dunia lainnya
bergabung dan juga berinvestasi. Seperti diketahui, INA dibentuk dan juga beroperasi berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. INA merupakan lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk khusus dengan undang-undang di mana bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset, menarik investasi dan kerjasama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia, serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Hussein Bagis, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, berharap agar INA dengan dana kelolaannya dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan hutang, menerapkan international best practice, serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kami juga akan terus aktif dan juga bekerja keras dalam meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara, khususnya dalam memfasilitasi upaya investasi dan kerjasama strategis di berbagai bidang dan antar berbagai pihak dengan prinsip yang saling menguntungkan untuk mendukung upaya pembangunan nasional Indonesia. Begitu kata Hussein. Dikabarkan bahwa putra mahkota Arab akan menginvestasikan 100 triliun rupiah. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Indonesia? Indonesia pun jelas mengharapkan yang lebih tinggi lagi. Putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan akan menginvestasikan 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 143,9 triliun rupiah di Indonesia. Meski nilainya terbilang sangat besar, namun Indonesia berharap angka investasinya pun bisa lebih tinggi lagi. Untuk pertama, bahwa sekarang ini sudah disiapkan oleh Abu Dhabi sekitar 10 miliar dolar Amerika untuk ditanamkan di Indonesia. Kata Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Hussein Bagis, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Rabu 20 Oktober kemarin. Namun menurut Hussein, investasi tersebut tidak bisa digunakan secara langsung, karena ada mekanisme yang harus dilewati apalagi jika investasi itu direalisasikan melalui BUMN. Selain itu, Indonesia juga masih berupaya untuk meningkatkan nilai investasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Hussein menyebutkan akan ada banyak proyek hingga akhir tahun 2021 yang cocok untuk dijadikan investasi. Ia mengatakan kalau investasi itu akan disalurkan dan untuk keberagaman pembangunan salah satunya adalah infrastruktur. Investasi akan dilakukan ke infrastruktur baik darat, laut, udara, energi terbarukan, telekom, kesehatan, vaksin, dan sebagainya. Begitu ujarnya. Sebelumnya, putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengarahkan adanya suntikan dana berupa investasi setelah kedua negara saling bertemu pada kunjungan kenegaraan. Dana investasi sebesar itu bakalan ditempatkan pada Lembaga Pengelola Dana Abadi Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi atau LPI.